Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Kita masuk ke bab masih di sifat wajib bagi Allah ya. Ke pembagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi isyruna, adapun yang 20 ini sifatan apa nih sifatnya dan qasimu ila terbagi apa yang 20 ila arba'ati aqsamin terbagi kepada 4 bagian. Satu sifatun nafsiyatun, satu sifat nafsiyah nisbatun li nafsi, disandarkan li nafsi ai azati, ke zatnya Allah taala. Sifatun nafsiyah, adapun sifat nafsiyah ya, adapun sifat nafsiyah allati ialah sifat la taqalu yang tidak bisa diakal, yang tidak bisa masuk akal azatu zat biduniha tanpa adanya sifat nafsiyah ini. Wahia, adapun sifat nafsiyah wahidatun ialah satu, wujudu ialah berupa sifat wujud. Nah, sifat nafsiyah ini sifat zati, sifat zatnya Allah. Secara akal tidak mungkin Allah tidak ada, karena Allah yang mengadakan dunia ini. Makanya Allah disebut wujud, yang diadakan disebut maujud, atau Allah disebut khaliq, yang diadakan disebut makhluk. Gak mungkin ada makhluk tanpa ada khaliq, mungkin ada maujud tanpa ada yang wujud gitu. Itu logikanya ya. Lagi tauhid itu. Harus bisa belajar. Tidak mungkin ada sesuatu ciptaan kalau gak ada yang menciptakan gitu. Seperti itu aja gampangannya ya. Jadi sesuatu yang ada ini harus ada, karena yang ada sekarang adanya diciptakan. Seperti itu logikanya. Ya. Gak usah pusing-pusing, pusing dikit nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama pusingnya. Yang penting tahu logikanya ya. Yang kedua, sifatun salbiyatun, sifat salbiyah. Apa sifat salbiyatun? Nisbatun di salbi ai an-nafyi, disandarkan kepada salb. Salbun itu adalah ai an-nafyi, meniadakan. Wasumiyat, dan dinamai apa sifat salbiyatan kepada sifat salbiyah li'anha, kandungannya sifat salbiyah nafat, menghilangkan anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, ma kepada sesuatu la yaliku yang tidak layak, tidak pantas, apa ma bijalalihi dengan kebesaran Allah ta'ala. Wahya khamsun, adapun sifat salbiyah itu khamsun, ada 5. Al-kidamu baqa al-mukhalafatul hawadisi wal qiyamu binafsi wal wahdaniyatu. Kidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamu binafsi wahdaniyat, itu namanya sifat salbiyah. Kenapa dinamai sifat salbiyah? Karena sifat-sifat ini menghilangkan dari Allah sesuatu yang tidak layak. Gitu. Jadi kalau Allah itu sama seperti dengan makhluk, dengan makhluknya, berarti Allah nggak layak disebut Tuhan. Gitu. Makanya Allah harus berbeda dengan makhluknya. Sepertinya Allah baru, itu nggak layak bagi Allah, karena Allah itu kidam, terdahulu. Kalau baru ya sama dengan makhluknya, berarti diciptakan, sementara Allah itu yang menciptakan. Allah fana sepertinya. Allah bisa hancur, bisa rusak dengan berlalunya zaman. Nggak bisa. Allah itu baqa, karena Allah itu maha tetap, maha langgeng. Kalau fana, Allah nggak cocok dengan kebesaran sifat baqanya gitu. Jadi sifat-sifat yang nggak layak kepada disandang oleh Allah itu dihilangkan. Itu namanya sifat salbiyah. Seperti itu. Allah 2, nggak mungkin. Allah itu esa 1. Baik sifat af'alnya tetap Allah 1. Nggak mungkin terpisah. Kalau Allah ada 2, itu nggak mungkin, secara akal juga nggak mungkin
Secara kebesaran juga nggak mungkin. Allah itu ya satu, nggak mungkin Allah jadi dua. Makanya ketika ada orang mengatakan Allah tiga, itu sudah nggak layak bagi Allah. Makanya Allah itu wahdaniyat. Meniadakan sesuatu yang nggak layak kepada zat Allah. Itu namanya sifat salbiyah. Seperti itu ya. Oke. Sifatul ma'ani yang ketiga sifat ma'ani. Nah, ma'ani ini seperti apa? Wasumiyat bil ma'ani dan dinamai dengan sifat ma'ani karena sungguhnya sifat ma'ani asbatat ya ada tetap lillahi ta'ala untuk Allah ta'ala. Ma'aniya wujudiyatan kepada makna-makna yang ada qaimatan yang berdiri atau menempel bizatihi di zat Allah bizatihi pada zat Allah ta'ala pada zat Allah ta'ala laikatan yang pantas bikamalihi dengan semua kesempurnaan Allah. Jadi ma'ani ini secara makna, secara arti bahwa Allah itu pantas menyandang ini semua dengan segala kemahaannya gitu. Dengan segala kesempurnaannya. Contoh, wahya adapun sifat ma'ani sabun ialah 7. Al-qudratu wa iradatu wa ilmu wal hayatu wa sam'u wal basaru wal kalamu. Qudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar, kalam. Ya. Maha ini kamalnya ya, berarti kan sempurna. Maha kuasa, maha iradat, maha menghendaki, wal ilmu, maha mengetahui, al hayatu, maha hidup, wa sam'u, maha mendengar, wal basaru, maha melihat, wal kalamu, maha berbicara, maha berkalam. Nah, sifat-sifat yang maha ini adalah sifat yang ada pada zat Allah yang secara arti Allah layak berada pada kesempurnaan itu. Seperti itu ya. Paham ya? Allah itu layak ada dengan kesempurnaannya. Baik secara kuasa, kehendak, pengetahuan, hidupnya, samanya, mendengar, melihat, dan bicaranya. Nah, dengan kesemuanya ini bahwa secara makna, secara arti bahwa Tuhan berhak, Allah berhak mempunyai sifat-sifat seperti ini. Oke? Nah, yang keempat, sifatun ma'nawiyah. Nah, sifat ma'nawiyah, kalau itu maknanya arti, kalau maknawi itu berarti ruhnya. Nisbatun lisabil ma'ani, ya dinisbatkan ke 7 sifat yang di atas. Allati hiya far'un, yang namanya sifat ma'nawiyah itu, ya adapun sifat ma'nawiyah, far'un ialah cabang. Bagian minha dari yang makna ma'ani. Nah, wasumiyat, kenapa dinamai ma'nawiyah? Wasumiyat dan dinamai apa? Sifat ma'nawiyatan kepada sifat ma'nawiyah, sifat-sifat yang kenapa disebut ma'nawiyah ya? Lianaha. Nah, karena sungguhnya ma'nawiyah lazimatun lil ma'ani ialah konsekuensi atau yang sesuatu yang harus ada lil ma'ani untuk sifat ma'ani. Kalau ada makna berarti ada konsekuensi dari makna. Ya kan? Kalau ada arti harus ada akibat dari artinya. Contoh. Wahia adapun sifat maknawiyah kaunuhu ta'ala, adanya Allah ta'ala qadiron, maha berkuasa, muridan, maha berkehendak, aliman, maha mengetahui, hayan, maha hidup, menghidupkan, wasamian, maha mendengar, wabasyiron, maha melihat, teman-teman kalian maha berbicara, maha berkalam. Nah, jadi gini, kalau Allah punya sifat
Kayak udah sama lain sudah jelasin sih sedikit ya. Kalau Allah punya sifat qadir, kudroh sebenarnya, punya kuasa nih. Allah nih punya sifat kudrot, ya kan? Allah punya sifat kudrot nih, maha berkuasa. Berarti dia itu secara otomatis akibat punya konsekuensi atau akibat dari punya sifat kudrot, dia qadiron. Dia bisa melakukan atau berkuasa atas segala sesuatu. Bisa melakukan apapun. Gitu. Dia punya sifat irodat, maha berkehendak. Allah bisa berkehendak kepada apapun, kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Aliman. Allah punya sifat ilmun, maha mengetahui. Maka Allah bisa aliman, bisa mengetahui segalanya tanpa ada tedeng aling-aling. Hayyan. Allah punya sifat hayyan. Yakaunuhu hayyan, Allah maha hidup. Artinya Allah itu tidak pernah mati, mampu menghidupkan, mampu mematikan. Di situ. Allah punya sifat sam'an, Allah punya sifat maha mendengar, maka Allah mampu, sami'an, Allah mampu mendengar sesuatu tanpa ada batasan. Semua, basiron juga sama, Allah punya sifat basor, Allah maha melihat, maka konsekuensinya, itu bahasanya seperti itu. Kenapa di maknawiyah itu? Ketika Allah punya sifat ma'ani basor, maka secara manawi, secara konsekuensi, Allah itu akibatnya Allah bisa melihat segala sesuatu tanpa batasan. Seperti juga mutakaliman, Allah punya sifat kalam. Selalu punya sifat ma'ani kalam nih. Nah, konsekuensinya Allah bisa berkalam tanpa batasan. Seperti itu. Paham ya? Allah punya sifat ma'ani ya, yang 7 nih. Kudrat, irodat, ilmu, hayan, sama, basor, kalam, 7 nih. Itu sifat ma'ani nih. Karena Allah punya sifat tersebut, maka konsekuensinya, nah, akibatnya Allah juga mampu melakukan sesuatu dengan sifat tersebut secara tidak terbatas. Paham nggak? Seperti itu. Jadi kalau sebenarnya kalau Allah maha mengetahui, Allah punya sifat nih, sama, maha mendengar. Semua, maka Allah bisa bertindak. Semua yang ada di dunia ini Allah bisa ketahui. Kemarin dicontohkan gerak semut hitam di malam hari yang gelap gulita di padang pasir yang sangat lembut. Itu pergerakan kakinya semut bisa kedengaran. Atau pergerakan tumbuh. Allah bisa melihat tumbuhan yang kecil di dalam bumi yang sangat gelap di dalam. Itu masih bisa kelihatan sama Allah. Karena Allah punya sifat basir, Allah punya sifat ma'ani basor. Nah, karena punya sifat itu, maka Allah basiron, maha melihat. Artinya Allah bisa melakukan semua, melihat sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau tidak mungkin bisa dilihat oleh makhluk. Itulah kaitan antara sifat ma'ani dengan ma'nawiyah. Seperti itu contoh. Wa hikmatu dzikri hadhihi sifatil ma'nawiyat, adapun hikmah disebutkannya sifat-sifat ma'nawiyah ini, makauniha beserta adanya sifat ma'nawiyah ini dakhilatan masuk fi sifatil ma'ani ke sifat ma'ani al-madhkurati yang disebutkan sebelumnya, ma ialah karena sesuatu yali yang ada berikut ini. 1. Zikrul aqaidi ala wajhi tafsili, menyebutkan akidah-akidah, kepercayaan terhadap Allah atau sifat-sifat Allah ala wajhi tafsili, dengan cara yang terperinci. Lianna khatral jahli, kesungguhnya bahaya kebodohan, fiha di dalam aqaid azimun ialah besar sekali potensi rusaknya.
Akidah kalau tanpa penjelasan yang detail, yang terperinci itu akan gede sekali. Makanya perlu dijelaskan secara rinci. Yang kedua, ar-raddu ialah menolak, membantah ala Mu'tazilah atas pernyataan Mu'tazilah. Fainahum, makanya sungguhnya Mu'tazilah ankaruha, mengingkari siapa Mu'tazilah kepada sifat ma'nawiyah. Faqalu, maka mereka berkata, innahu ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala qadirun, ialah zat yang mampu, atau qadirun maha mampu bizatihi dengan zatnya, muridun maha berkehendak bizatihi dengan zatnya, min ghairi qudratin, tanpa ada kekuatan, kemampuan yang sempurna, wala iradatin, dan juga tanpa ada kehendak yang sempurna. Jadi Allah itu maha qadir, maha berkuasa, maha muridun, maha berkehendak, tapi tanpa kudrah dan iradat yang sempurna. Ini kan seperti ini kan seolah-olah bertentangan ya, apa yang dikatakan Mu'tazilah ini. Wahakaza, dan demikian juga pernyataan seperti qadirun min ghairi kudrah, muridin min ghairi iradah, ila akhirah, sampai akhirnya. Jadi yang 7 itu ya mutakalimun min ghairi kalam. Ya pernyataan itu kan aneh gitu ya. Maka harus dibantah. Muqasidun dan Mu'tazilah itu bermaksud bidzalika, dengan hal tersebut, at-tanziha, kepada tanzih lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala. Kalau udah kemudian mereka berkata, in wasafnahu, jikalau kami mensifati Allah ta'ala bihadis sifati, dengan sifat-sifat tersebut, sifat ma'nawiyah, fa imma an takuna hadisatan, maka terkadang antakuna ada sifat ma'nawiyah itu hadisatan, sesuatu yang baru. Wa imma antakuna, dan terkadang ada sifat ma'nawiyah ini qadimatan, ialah sifat yang lama. Fa idza kanat hadisatan, jika ada sifat ma'nawiyah ini hadisatan, sifat yang baru, istahalat, maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Qadimatan, atau ada sifat ma'nawiyah ini qadimah, yang lama, tadadat qudama, maka keqadiman Allah itu terbilang, tidak satu. Fantafat al-wahdaniyah, maka hilang itu al-wahdaniyah, itu apa, sifat wahdaniyat Allah. Nah, ini alasannya Mu'tazilah. Saya seperti itu ngomongnya. Kita nggak setuju ada sifat ma'nawiyah, karena kalau ada sifat ma'nawiyah berarti ada kudrah yang qadim, ada ma'nawiyah yang baru. Padahal nggak seperti itu maksudnya ya. Gimana sikap Asy'ariyah seperti ini? Wal jawabu, adapun jawaban anzalika, dari pernyataan Mu'tazilah di atas, annaqula, jawabannya apa? Annaqula ialah kita akan mengatakan inna hadhihi sifata, sesungguhnya sifat yang ini, yang ma'nawiyah ini, laisat mustaqilatan, tidak ada apa sifat ma'nawiyah ini mustaqilatan, terpisah atau independen, anin zati, dari zat Allah. Wa innama hiya, dan hanya saja sifat ma'nawiyah ini tabiatun, ialah akibat atau konsekuensi lah bagi sifat ma'ani. Contoh satu ya, kalau Allah sepertinya sifat kudrat, punya sifat kudrat, maka Allah otomatis jadi qadiran. Allah punya sifat maha berkuasa, maka Allah qadiran, mampu melakukan sesuatu dengan sempurna. Nah, kalau Mu'tazilah nggak gitu. Allah memang mampu tapi nggak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna. Ya nggak bisa gitu kalau gitu mah. Seolah-olah tanjih tapi ternyata memisah-misah. Ya nggak gitu juga, karena sesungguhnya
menurut Asy'ariyah bahwa sifat ma'ani dengan ma'nawiyah itu sama-sama ada di zat Allah, cuman sifat ma'nawiyah ini konsekuensi akibat dari adanya sifat ma'ani. Yang udah saya jelaskan tadi. Kalau Allah punya sifat ma'ani sepertinya qudroh, mampu, berarti Allah itu qadirun, mampu, zat yang mampu melaksanakan sesuatu atau mampu berkuasa atau mampu membuat apapun. Kalau Allah mempunyai sifat ilmun, mengetahui segala sesuatu, maka Allah itu aliman atau alimun. Maka Allah mampu mengetahui apapun yang terjadi di alam raya ini. Maksudnya seperti itu. Antara maknawi dengan maknawiyah itu saling berkaitan, bukan sifat yang terpisah tersendiri dari zat Allah, enggak. Semuanya itu adalah sifat yang menempel pada Allah. Cuman maknawiyah ini hanya sebagai konsekuensi dari adanya sifat ma'ani, seperti itu aja. Enggak usah ribet. Kita jawab Asy'ariyah itu seperti itu. Fahiyah, maka ada sifat ma'nawiyah, itu sifat wujudiyatun. Ada sifat yang wujud, yang ada, qaimatun, yang berdiri biha dengan sifat ma'ani. Itu intinya di situ. Oke ya, paham ya? Jadi harus kita pahami dulu bahwa Allah punya sifat ma'ani, konsekuensi dari sifat ma'ani ini ada sifat maknawiyah. Contoh, Allah punya sifat kudrot, berkuasa nih, ma'ani. Sifat Allah punya sifat ma'ani, kudrot. Maka konsekuensi dari kudrot atau akibat dari punya sifat kudrot ini, maka Allah qadirun, mampu melakukan apapun dengan sifat kudrotnya. Nah itu seperti itu, semudah itu, sesederhana itu pemahamannya ya, jangan berbelit-belit. Oke, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.